Hey ho gengs, ketemu lagi di Pintu Labirin. Orang lain boleh bilang apalah arti sebuah nama. Padahal nama itu penting. Nama bagi seseorang bukan cuma sekedar panggilan, tapi identitas bagi dirinya sendiri. Bagi sebuah negara, nama adalah identitas bagi seluruh bangsa. Biasanya sih, nama negara itu diambil dari tempat-tempat penting atau kata-kata indah dalam bahasa tertentu. Tidak seperti kita yang bisa ganti nama. Sebuah negara ini biasanya diberi nama sekali saja loh. Tapi beda ceritanya dengan 8 negara berikut ini. Ini dia 8 negara yang pernah ganti nama. Kamboja. Jika ada rekor negara paling sering ganti nama, mungkin Kamboja akan jadi juaranya. Aduh, udah kayak lagu aja ya. Oke. Pasalnya, negara tetangga ini sempat mengubah nama negaranya beberapa kali loh. Tentu saja pergantian nama ini bukan karena rakyatnya bosan mendengar nama negaranya sendiri ya, melainkan karena kekuasaan yang silih berganti. Nah, setiap penguasa baru akan mencoba menghapus jejak penguasa lama dengan cara mengganti nama negaranya. Wow, jadi menghapus jejakmu gitu ya ceritanya. Dari tahun 1953 hingga 1993, negara ini berganti nama hingga 4 kali. Mulai dari Kerajaan Kamboja, Republik Khmer, Kampuchea Demokrat, Negara Kamboja, hingga akhirnya kembali lagi jadi Kerajaan Kamboja pada tahun 1993. Lelatala, akhirnya ya namanya balik lagi ke nama semula. Myanmar. Jika Kamboja ganti nama karena perubahan pemerintahan, maka alasan Myanmar ganti nama ini lebih mulia. Nggak banyak yang tahu kalau Myanmar dulu bernama Burma kan? Nama Burma kemudian diganti jadi Republik Kesatuan Myanmar pada tahun 1989. Pergantian nama ini dilakukan untuk melestarikan cara penulisan dalam bahasa lokal. Sayangnya perubahan nama ini nggak disambut bahagia oleh beberapa negara. Alih-alih seneng, Inggris dan Amerika Serikat justru lebih menyukai nama Burma dan enggan mengakui nama Myanmar. Kok kejem gitu sih? Botswana. Sebelum menjadi negara merdeka seperti sekarang, Botswana dulunya adalah bagian dari Kerajaan Inggris. Saat itu namanya masih Bechuanaland. Nama itu diresmikan pada 31 Maret 1885. Oke. Hingga akhirnya negara di wilayah selatan Afrika itu merdeka sepenuhnya pada 30 September 1966. Nah, untuk menandai kemerdekaannya, pemerintah yang baru memutuskan untuk mengganti nama negaranya dari Bechuanaland menjadi Botswana. Nama Botswana sendiri dipilih untuk mewakili etnis Tswana yang merupakan etnis terbesar di negara tersebut. Sri Lanka. Selain Myanmar dan Kamboja, Sri Lanka ternyata juga pernah melakukan pergantian nama dari Ceylon menjadi Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka. Ceylon sendiri merupakan nama pemberian dari Portugis ketika mereka mendarat di Sri Lanka pada tahun 1505. Nama ini kemudian berubah menjadi Dominion of Ceylon ketika Sri Lanka menjadi salah satu negara persemakmuran Inggris tahun 1948. Baru tuh pada tahun 1972, negara ini mengubah namanya menjadi Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, sekaligus juga menandai lepasnya Sri Lanka dari kekuasaan Inggris. Republik Demokratik Kongo. Sebelum resmi menyandang nama menjadi Republik Demokratik Kongo, negara di Afrika ini dikenal dengan berbagai nama. Mulai dari Kongo Free State, Belgium Kongo, hingga Kongo Leopoldville. Baru setelah berhasil meraih kemerdekaannya pada tahun 1960, negara ini kemudian memilih menggunakan nama Republik Kongo untuk mewakili bangsanya. Sayangnya, nama ini nggak bertahan lama. Terhitung sejak 1965 hingga 1977, Kongo mengubah namanya sebanyak 3 kali. Dimulai dari Republik Demokratik Kongo, Republik Zaire, hingga kembali lagi jadi Republik Demokratik Kongo pada tahun 1977. Sedah, udah diubah-ubah, akhirnya namanya balik lagi. Apa sih maunya? Thailand. Next country, ada Thailand nih, yang ternyata juga pernah ganti nama loh. Jika kebanyakan negara mengubah namanya usai merdeka dari penjajah, Thailand mengubahnya karena kemauan mereka sendiri. Suka-suka gitu ya. Awalnya negara ini bernama Siam, tapi raja yang berkuasa pada tahun 1939 memilih mengubah nama negaranya jadi Thailand. Nama Thailand sendiri terinspirasi dari orang-orang pertama yang menginjakan kakinya di negara tersebut dan memiliki arti tanah orang yang merdeka. Namibia.
Kalau kebanyakan negara Afrika dijajah Inggris, maka Namibia berada dalam asuhan Jerman sejak tahun 1884. Alih-alih Namibia, negara yang bertetangga dengan Zambia, Angola, Botswana, dan Afrika Selatan ini justru dikenal dengan nama Deutsche Südwest-Afrika. Setelah puluhan tahun, negara ini akhirnya berhasil lepas dari penjajahan Jerman dan menjadi negara merdeka. Pemerintah pun memutuskan untuk mengganti nama Deutsche Südwest-Afrika pemberian Jerman menjadi Republik van Namibia atau Republik Namibia jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Eswatini. Eswatini pasti kedengaran asing di telinga kita ya. Maklum, negara ini terletak agak jauh di selatan Afrika. Selain itu, nama Eswatini sendiri sebenarnya masih relatif baru bagi telinga masyarakat dunia. Dulunya Eswatini bernama Swaziland. Namun karena beberapa alasan, pemerintah negara tersebut mengubahnya menjadi Eswatini. Alasan pertama, Eswatini dalam bahasa lokal berarti tanah orang Swaziland. Karena diambil dari bahasa lokal, pemerintah merasa nama Eswatini lebih cocok mewakili negara tersebut. Lagi pula, nama Swaziland seringkali membuat banyak turis asing salah sangka dan menyamakannya dengan Switzerland. Padahal keduanya adalah negara yang sangat berbeda. By the way, Eswatini nih apanya es cendol sih? Nah, segitu aja deh video kali ini. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian. Kalau kalian suka, silakan like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa tinggalin jejak kalian dengan komen di bawah ya. Bye, gengs!